Jaga sebelum tiada. Meningkatkan sanksi sosial agar kita dapat merasa sense of belonging dari si burung cendrawasih ini. Jadi kita bisa merasa lebih aware, lebih merasa peduli terhadap si burung cendrawasih ini tuh harus dilindungi gitu loh. Kita tidak bisa dengan sembarang membunuh atau memburu, memperjualbelikannya secara ilegal. Nah kemudian ada lagi satu, kita perlu mensosialisasikan dari tingkat bawah, dari misalnya dari tingkat SD. Kita perlu bekerja sama, komunitas-komunitas yang ada ini kita perlu bekerja sama untuk saling mengingatkan, mengimbaukan bahwa burung cendrawasih adalah aset kita dan kita perlu merasakan sense of belongingnya kita sebagai orang Papua bahwa ini adalah pride-nya kita gitu loh. Ini adalah asetnya kita bahwa kita harus melindunginya. Sekian itu yang bisa saya rangkum, Om Enrico dan juga Bang Gamel. Kita mungkin sekarang boleh buka ya sesi diskusinya, sesi Q&A-nya, oke? Berapa waktu yang tersisa? Oke, berarti kita bisa buka slot untuk 3 orang penanya. Oke. Ya, silakan bertanya teman-teman. Ada 3 langsung. Oke. Pakai Jamina help? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Boleh sebutkan nama, asal dan juga kepada siapa mau bertanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Terry. Asal apa? Organisasi? Iya, komunitas atau ya. Dari Eco-Defender Jayapura. Asal suku dari suku Biak. Yang saya mau tanya di sini, tadi saya dengar dari rangkuman yang dibawa, terus dari penjelasan Bang Gamel dengan Abang antropolog sendiri, saya belum mendengar fungsi peran daripada burung cendrawasih ini. Apakah nanti di masa mendatang itu hanya untuk dinikmati? Apakah burung cendrawasih ini dia tidak punya peran penting dalam hutan? Itu yang saya belum dengar. Jadi kalau mungkin ada penjelasan saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Terry. Jadi yang mau ditanyakan adalah fungsi secara ekologis ya, berarti di dalam hutan. Pertanyaannya untuk Bang Gamel dan oke, Bang Gamel atau Om Enrico boleh? Oh, oke, ditampung dulu, berarti ditampung. Oke. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelce. Saya dari Eco-Defender Jayapura dan dari LB juga. Mungkin saya jelaskan sedikit, saya asalnya dari Kabupaten Maibrat di Sorong dan saya dari kecil sampai sekarang tuh saya kayak besar dengan cendrawasih itu kayak hal wajib yang kita pakai gitu untuk macam untuk acara atau lain sebagainya itu kayak cendrawasih kita pasti pakai untuk sebagai kita punya mahkota. Terus saya mulai gabung di RB tuh pada tahun 2021 dan sempat ikut Bang Gamel juga, kita sama-sama ke Repang dan dari situ saya lihat bagaimana kita harus pergi jauh-jauh untuk melihat cendrawasih, dan dari situ saya punya pribadi sendiri saya tidak mau untuk menggunakan cendrawasih lagi karena saya tidak mau dia punah. Cuma di sini yang mungkin saya minta dari Kakak Om Enrico, mungkin dari segi sejarah untuk kami bagian sana, kira-kira dia punya, maksudnya cendrawasih itu kayak sudah memang melekat di kita atau bagaimana gitu. Terus saya punya kayak di teman-teman di asrama juga, itu saya mungkin untuk saya punya diri sendiri memang saya tidak pakai, cuma mereka yang lain saya bingung mau maksudnya kasih tahu ke mereka untuk tidak boleh menggunakan itu lagi. Cuma dari segi adat kan sudah memang kita selalu harus diwajibkan untuk pakai gitu. Jadi mungkin dari Om Enrico saya minta penjelasan. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kasih dia 4 juga.
aturan yang berlaku, namun belum dipertegas. Jadi kemungkinan selain kita memberikan edukasi atau edukasi kepada dia atau memberikan dia pemahaman, tapi ini kebutuhan, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Mungkin dipertegas lagi atau ada langkah-langkah tertentu begitu yang harus dilakukan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya, minta maaf tadi saya tidak perkenalkan nama, karena nama saya Daud Ik, saya anggota CSIS, tapi ini saya mewakili ini Ikatan Pemuda dan Mahasiswi Kaiman. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oh ada satu lagi ya. Oh iya teman-teman yang di live streaming juga mungkin boleh meninggalkan pertanyaan. Nanti boleh dibacakan ya Om. Ya, terima kasih, silakan. Shalom, selamat malam untuk semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, yang terhormat para narasumber dan semua pimpinan yang ada. Mungkin perkenalan singkat, nama saya Tur Darwea, saya Ketua BEM Teknik Kuncen. Di sini saya dengar apa yang disampaikan oleh pemateri, saya bersifat sepakat. Artinya kita punya orang-orang tua yang di kampung yang sedang berguru hari ini, kita butuh untuk mensosialisasikan barangnya gitu. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bung, mereka pemateri narasumber atau ini yang disampaikan perlu kita ada sosialisasi ke tingkatan, entah itu mulai dari kabupaten, provinsi, kabupaten sampai ke kampung-kampung gitu, agar mereka tahu bahwa karena mereka punya pergeseran yang terjadi di mana-mana karena kebutuhan ekonomi karena maka kita bisa intervensi dari luar kan. Kita bisa intervensi dengan kita yang buat peraturan untuk menekan mereka supaya mereka lakukan. Kalau mereka tidak mau sadar untuk mereka tidak melakukan, kita yang punya kekuatan itu kita bisa pakai ya, dengan cara-cara tadi, dengan event seperti kegiatan seperti ini yang kita lakukan, sosialisasi lewat berbagai macam media, lalu mempublis ketika ada orang tembak berburu itu, video saja kasih keluar di KKJK, kasih keluar di media-media sosial supaya menjadi sanksi sosial buat mereka sehingga mereka jadi takut bahwa barang ini ternyata ada dilindungi dan sebagainya. Jadi kalau mereka tidak mampu untuk melakukan dari dalam, kita yang dari luar yang mengintervensi sehingga bisa terjadi hal yang kita inginkan supaya perubahan itu dapat terjadi. Jadi mungkin itu seperti dari saya, waktu selanjutnya kami kembali. Siap, terima kasih Om Enrico. Teman-teman sudah paham berarti pertanyaannya sudah terjawab ya? Maka yang di belakang baju merah sudah, semoga tidak berburu lagi, amin. Terima kasih atas pengakuannya juga ya, kita sangat mengapresiasi. Sorry Mbak Ranum, nanti untuk aturan, soalnya kita juga tadi ada bahas soal aturan dan regulasi. Kebetulan kita kedatangan tamu Pak Emmanuel Gobay, Ketua LBH Papua. Terima kasih sudah datang Pak